Bahkan saat pemakaman kakeknya, ia diam-diam menyelipkan sebuah ponsel ke dalam saku kakeknya. Setiap kali merindukan kakeknya, ia akan diam-diam meneleponnya. Hari itu, dia menceritakan kepada kakeknya tentang perundungan yang dialaminya di sekolah. Akibatnya, saat dalam perjalanan ke sekolah keesokan harinya, dia mendapati bahwa pengganggu di sekolah itu ternyata telah meninggal di rumahnya semalam. Apakah ini berarti kakeknya sedang membalas dendam untuknya? Dengan rasa curiga di hatinya, Awei menemui kepala polisi yang menangani kasus ini dan menanyakan penyebab kematian si pengganggu sekolah. Kapten polisi memberitahunya bahwa si pengganggu sekolah jatuh dari lantai 2 karena mabuk. Tetapi keadaan kematiannya sangat aneh, bahkan persis sama dengan saat Awei dianiaya pada malam itu. Kepala polisi menyimpulkan bahwa ini adalah kecelakaan, tetapi Awei tidak sependapat. Setelah pulang, dia menelepon kakeknya lagi dan berkata, "Jika ini benar-benar ulahmu, tolong ketuk dinding 3 kali." Setelah berkata begitu, dia meletakkan ponselnya di atas meja, tapi dia menunggu cukup lama tanpa ada tanda-tanda apapun. Tepat saat Awei sedang memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, seketika itu juga ternyata telepon itu dari kakeknya. Awei tidak berani mengangkatnya sampai nada dering berhenti. Barulah dia mengambil ponselnya. Awei langsung terkejut. Dia membungkuk untuk memeriksa. Ternyata itu pesan teks dari kakeknya, berisi kode rahasia yang hanya mereka berdua yang mengerti. Artinya jika kamu membutuhkannya, aku akan membantumu menyelesaikan semua masalah. Kali ini, Awei hancur. Meskipun dia sangat membenci preman sekolah, dia tidak pernah berpikir untuk membunuh. Tiba-tiba dia teringat saat kecil di rumah kakeknya, dia ingin masuk ke sebuah kamar misterius, tetapi malah dicegah oleh kakeknya. Kakeknya bahkan sengaja menakut-nakuti dia, mengatakan bahwa di dalam ruangan itu terdapat rahasia yang menakutkan. Saat itu, karena usianya masih kecil, Awei tidak memperhatikannya. Kemudian, Awei menemui pelayan yang pernah melayani kakeknya, namun pelayan itu tidak tahu apa-apa. Meskipun tahu jawabannya mungkin ada di dalam ruangan itu, Awei tetap memutuskan untuk melupakan masa lalu. Dia pergi ke sebuah toko ponsel, membeli ponsel baru, mengganti nomornya, lalu menghapus semua data dari ponsel lamanya. Setelah menyelesaikan semua itu, dia pergi ke gang di sebelah, lalu menelepon kakeknya lagi, sampai ponselnya menampilkan pesan panggilan gagal. Baru saat itu, Awei bisa bernapas lega. Awalnya dia ingin membuang ponsel lama itu, tetapi karena di dalamnya terdapat kenangan bersama kakeknya, dia pun memasukkan ponsel itu ke dalam kotak dan menyembunyikannya di bagian paling dalam lemari. Dalam sekejap, 2 tahun berlalu, dan kejadian itu perlahan terlupakan oleh Awei. Ia pun memulai kehidupan kuliahnya, belajar tanpa henti setiap hari. Namun, kehidupan yang tenang itu tak berlangsung lama. Malam itu, ayahnya menelepon dan memberitahunya